Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini, Nak? Ya, apakah kabar baik semuanya? Kalau baik, dengarkan dulu Pak ya, bahwasanya berulang-ulang kali kami sampaikan agar kita dalam masa pandemi ini masih tetap pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi yang kedua, kami ingatkan kembali bahwa kita semua harus menjalani protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan seperti apa saja itu ya. Pertama, menggunakan masker ya. Kedua, mencuci tangan sesering mungkin. Yang ketiga, menjaga jarak ya. Apakah kamu sudah lakukan itu semua? Oke, mungkin ada sudah sebagian ya, tapi ada yang belum. Jadi yang belum, agar kamu lakukan protokol kesehatan seperti itu supaya kita sehat selalu dan terjaga kesehatan diri kita sampai keluarga kita di rumah ya. Jadi gunakanlah masker dan laksanakan kebersihan di rumah. Seperti apa saja kebersihan di rumah, yaitu mencuci baju, mencuci piring, membersihkan halaman rumah, menyapu rumah, dan membantu orang tua ya. Itu adalah salah satu kegiatan yang baik yang bisa kamu lakukan di rumah. Nah, mungkin nanti kamu akan mengikuti pembelajaran ini, jadi agar disimak baik-baik ya, agar disimak baik-baik, karena bagaimanapun ini materi kita menggunakan video pembelajaran ya. Disimak baik-baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, pembelajaran 6, tema 3, subtema 2, yaitu pembelajaran 6. Muatan yang kita bahas kali ini adalah bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini kita kutip judulnya laporan wawancara ya. Laporan wawancara. Nah, kalau di bukumu pasti ada halaman ada di bukumu halaman 187 ya. Di halaman 187 buku 6 itu laporan wawancara. Nah, laporan wawancara kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara ya. Saat wawancara, semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh ya. Jadi membuat laporan yaitu mencatat kegiatan daripada hasil wawancara ya.
itu dia. Nah, boleh kamu lihat nanti di bukumu di halaman 187. Di sana sudah ada sejenis bentuk laporan, ya, laporan yang bisa kamu tuliskan. Nanti sudah ada tabelnya, nanti bisa kamu isi ya. Nah, kita lanjut. Nah, semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Nah, ini semua informasi jangan sekedar diingat, tetapi harus betul-betul kita catat, jangan kita lewatkan ya. Nah, laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Artinya bisa orang lain membaca dari hasil wawancara kita dengan narasumber ya. Nah, itulah pembelajaran kita dalam bentuk laporan. Mohon nanti kamu boleh mengisi laporan di halaman 187, yaitu mengisi tabel. Apa saja isinya? 1. Topik wawancara, narasumber siapa aja, boleh orang tua, kakak, adik ya. Wawancara siapa? Ya tentu kamu ya. Waktu dan tempat. Nah, kalau waktu misalnya jam 9 atau tempatnya di rumah ya, boleh dibuat seperti itu. Atau kalau kamu bertepatan di Gede, buat waktunya kapan, di Gede ya, boleh. Nah, daftar pertanyaan, buatlah daftar pertanyaan. Boleh banyak, paling sedikit 5 lah ya, 5. Baru kamu tuliskan jawaban narasumber yang kamu wawancara itu ya. Itu nanti kamu fotokan, nanti boleh kamu kirim nanti di classroom, nanti bapak buat di sana ya sebagai tugasmu. Nah, sekarang kita masuk ke muatan PKN, masih tema 3 subtema 2, yaitu melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka oleh lembaga yang berwenang, salah satunya dengan mendirikan suaka marga satwa dan taman nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam dapat terjaga ya. Nah, contohnya ada di kebun binatang Ragunan ya. Kebun binatang Ragunan sudah kenal belum? Kalau belum kenal, boleh di browser di internet mengenai kebun binatang Ragunan ya. Jadi kebun binatang Ragunan adalah salah satu penangkaran hewan ya, penangkaran hewan. Jadi pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan, salah satunya dengan mendirikan suaka marga satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Nah, begitu dulu tentang melestarikan hewan langka. Sebenarnya masih banyak cara untuk melestarikannya ya, tetapi yang patut kita lestarikan adalah hewan-hewan
yang betul langka supaya terjalin ataupun melindungi hewan langka itu ada keseimbangan alam yang ada di muka bumi ini. Itulah salah satu contoh dengan salah satu penangkaran hewan yang tadi ada di mana? Iya, ada di mana tadi? Ayo, ada yang ingat? Kalau nggak ingat, coba lihat lagi. Ada di kebun binatang Ragunan, ya. Kebun binatang Ragunan itu adalah salah satu contohnya untuk pelestarian hewan. Jadi apa rasa nanti kamu boleh mengisi dan membuat tulislah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian deskripsikan ciri-ciri hewan tersebut seperti bagian-bagian tubuh dan fungsinya, tempat hidup, penempatan bagi manusia, serta dampaknya jika hewan tersebut punah. Tulislah tugasmu pada kertas HPS dalam bentuk tabel, ya, di halaman 188. Nanti Bapak buat nanti format tugasnya, kamu isi nanti sesuai dengan jawabanmu masing-masing. Jadi begitu dulu pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kamu dapat menyerapnya dan dapat menerapkannya nanti sewaktu kamu buka pembelajaran Classroom, ya. Baik, bagaimana? Sudah dapat disimak betul? Ya, kalau sudah, anak-anak kami sekalian dapat semangat belajar terus, berjuang terus, karena kita harus menang untuk melawan virus corona. Jangan kita sampai kalah, ya. Oke, tetap jaga kebersihan, tetap memakai masker apabila kita keluar rumah, dan jaga jarak dengan teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.